Di sebuah desa yang terletak di pelosok, malam pertama bulan Suro selalu membawa ketegangan. Suara angin berdesir keras, menyapu pepohonan yang tampak seperti raksasa hitam dalam gelapnya malam. Sebuah tradisi yang sudah berusia ratusan tahun mengikat warga desa untuk melaksanakan ritual yang sangat dihormati, namun juga sangat menakutkan. Setiap satu Suro, mereka harus memilih seorang tumbal sebagai bagian dari pesugihan, dengan harapan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Warga desa percaya bahwa hanya dengan mengorbankan seorang manusia, mereka bisa memperoleh kemudahan dalam hidup mereka, sementara kekuatan gelap akan menguasai desa. Pada malam itu, tokoh-tokoh penting desa berkumpul di balai desa, di bawah cahaya temaram dari obor yang terpasang di sudut-sudut ruangan. Suasana tegang dan penuh misteri, seolah-olah setiap napas yang dihirup membawa beban yang sangat berat. Kepala desa, Pak Sastro, seorang lelaki tua dengan wajah berkeriput, berdiri dengan tegap di depan mereka. Ia memegang sebuah buku usang yang konon katanya adalah warisan dari leluhur yang telah lama meninggalkan dunia ini. Di dalam buku itu tertulis semua nama-nama yang pernah terlibat dalam ritual pesugihan dan siapa saja yang harus menjadi tumbal berikutnya. Salah satu pemuda desa, Damar, berdiri di belakang kerumunan, menatap dengan waspada. Sejak kecil, ia sudah mendengar kisah tentang pesugihan dan kekuatan jahat yang datang bersamanya. Ia tahu bahwa malam ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa, karena semua orang terikat oleh tradisi yang sudah turun-temurun. "Siapa yang akan menjadi tumbal kita malam ini?" tanya Pak Sastro dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada Damar, yang terdiam sejenak. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia merasa, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, seorang perempuan muda yang dikenal sebagai Rini, istri dari salah satu petani terkaya di desa, berdiri dan melangkah maju. "Saya rela menjadi tumbal," ujarnya dengan suara yang penuh keyakinan. Warga desa terkejut mendengar keputusan itu. Rini, yang selama ini dikenal sebagai wanita yang selalu penuh semangat dan cinta kepada keluarganya, mengajukan dirinya sebagai tumbal tanpa rasa takut. "Untuk keluargaku," katanya, "untuk kebahagiaan mereka, aku rela berkorban." Meskipun banyak yang terheran-heran, namun tidak ada yang berani menentang. Tradisi telah berjalan begitu lama, dan mereka tahu bahwa ini adalah jalan yang harus mereka tempuh. Pak Sastro memandang Rini dengan sorot mata tajam. Ia membuka buku lama itu dan menandai nama Rini. "Kau akan menjadi tumbal yang akan membawa berkah bagi desa ini," katanya, dengan nada yang sulit ditafsirkan. Sejenak, seluruh desa hening, seolah-olah mereka menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Damar merasakan sebuah beban yang sangat berat di pundaknya. Meskipun ia ingin mencegahnya, ia tahu bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dilawan. Sore itu, sebelum ritual dimulai, Rini berjalan menuju rumahnya dengan langkah yang lemas, diiringi pandangan curiga dari para tetangga. Suami Rini, Mas Surya, tampak kebingungan, namun ia tahu bahwa istrinya sudah membuat keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. "Rini, kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Rini menatap suaminya dengan mata yang penuh kedamaian, seolah meyakinkan bahwa semua ini adalah jalan yang benar. "Untuk masa depan kita," jawabnya singkat, sambil memeluk Surya dengan erat, "ini sudah jalanku." Meski hatinya perih, Surya tidak bisa berbuat banyak, karena tradisi yang telah mengikat mereka begitu kuat. Malam semakin larut, dan seluruh desa berkumpul di tempat pemakaman tua yang terletak di pinggir desa. Ritual dimulai dengan suara doa yang dipimpin oleh seorang dukun tua. Api unggun menyala, menerangi wajah-wajah yang tegang, sementara suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan sekitar. Tumbal sudah disiapkan. Rini berdiri di tengah-tengah lingkaran, dikelilingi oleh warga desa yang berpakaian serba hitam. Wajahnya tampak tenang, seolah ia sudah siap menghadapinya. Tetapi, di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak tertahankan. Sesaat sebelum ritual dimulai, tiba-tiba langit di atas desa berubah menjadi gelap. Awan hitam menggulung dengan cepat, dan angin berhembus kencang, membawa aroma yang asing dan tidak mengenakan. Semua orang terdiam. Damar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam keheningan malam yang mencekam, sebuah suara tertawa keras terdengar dari kejauhan, diikuti dengan suara gemerisik yang semakin mendekat. Sesuatu yang jahat mulai bergerak di antara mereka, dan malam ini, tak hanya tumbal yang akan jatuh. Desa mereka akan terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Malam semakin larut, dan suara tawa yang mengerikan itu semakin dekat, menggema dari dalam hutan yang gelap. Damar merasakan tubuhnya gemetar,
meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Sesuatu yang jahat telah hadir. Matahari baru saja tenggelam, namun malam itu terasa seperti tengah hari dengan aura mengerikan yang mengelilingi mereka. Rini, yang telah berdiri di tengah lingkaran, mulai merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan mengalir melalui tubuhnya, membuat kulitnya terasa panas dan berdetak hebat. Ada rasa seperti dipenuhi oleh energi yang menguasai dirinya. Pak Sastro yang memimpin ritual terlihat terkejut. Ada yang tidak beres, katanya dengan nada penuh ketegangan. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih lanjut, langit di atas mereka mendadak memerah. Suara berdesir dari udara semakin keras, seolah-olah ada yang mendekat dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di belakang mereka, di balik pepohonan gelap, terlihat sosok bayangan hitam yang bergerak dengan cepat. Babi ngepet, makhluk yang hanya muncul saat ritual berlangsung, melintas begitu cepat. Warga desa mulai panik, mereka tahu apa yang akan terjadi. Namun, tak seorang pun yang berani bergerak. Rini merasakan dirinya semakin tersesat dalam kekuatan yang menguasainya. Matanya mulai berkaca-kaca, tubuhnya terasa seperti kehilangan kendali. Apa yang terjadi? Bisiknya, hampir tidak bisa mengendalikan diri. Ketika ia menoleh ke arah suaminya, Surya yang berdiri di luar lingkaran dengan wajah penuh ketakutan, matanya menatap dengan penuh cemas. Rini, kembalilah. Ini bukan jalan yang benar, teriaknya, namun suaranya tenggelam dalam kekacauan yang terjadi. Babi ngepet itu terus bergerak liar, seakan ingin menghancurkan segalanya. Pak Sastro menatap ke dalam buku tua itu dengan kebingungan. Ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Buku itu tidak pernah mencatat adanya kehadiran kekuatan jahat yang begitu kuat, yang bahkan mampu mengendalikan tubuh manusia. Warga desa yang semula pasrah mulai merasakan kegelisahan yang dalam. Suara berat yang berasal dari jauh semakin mendekat. Sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar babi ngepet, yaitu tuyul, telah keluar untuk menambah kekacauan. Bayangannya yang tipis dan cepat, meluncur di antara warga dengan tujuan yang hanya bisa ditebak, mencuri lebih banyak nyawa. Damar, yang sejak awal merasa ada yang tidak beres, kini memutuskan untuk bertindak. Kita harus menghentikan ini, katanya dengan suara tegas, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Ia berlari menuju api unggun yang membakar di tengah lingkaran, mengambil sebuah benda yang ia bawa, sebuah pisau berbentuk aneh yang pernah diberitahukan oleh seorang orang pintar di desa. Konon, pisau itu adalah satu-satunya cara untuk mengusir makhluk-makhluk jahat yang datang dari pesugihan. Namun, apakah pisau itu cukup kuat untuk menahan kekuatan yang semakin besar? Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, dan seolah ada gemuruh yang berasal dari bawah tanah. Banaspati, makhluk api yang selama ini disembunyikan, muncul dengan wajah mengerikan yang menyala-nyala. Badannya berbalut api, dan sorot matanya merah menyala. Damar berhenti sejenak, tubuhnya membeku. Namun ia tahu ia tidak bisa mundur. Jika Banaspati sudah muncul, maka kekuatan pesugihan sudah sangat kuat dan tak bisa dihentikan tanpa pengorbanan besar. Lari, teriaknya kepada warga yang masih bertahan di tempat, namun sebagian dari mereka sudah lebih dulu berlarian dengan panik, meninggalkan yang lainnya. Rini, yang kini berada dalam kendali kekuatan gelap, mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Aku bukan lagi Rini. Aku adalah pelayan kekuatan yang kalian panggil, kata suara itu, terdengar serak dan penuh kemarahan. Warga desa terbelalak mendengarnya, dan Surya pun jatuh terduduk di tanah, gemetar. Ia tidak bisa lagi mengenali istrinya. Rini, yang dulu penuh kasih sayang, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, seperti bayangan yang bergerak dengan cepat. Dengan kekuatan yang lebih dari sekadar manusia, ia mulai bergerak menuju Banaspati, tampak seperti menjalin kesepakatan dengan makhluk api itu. Damar, yang sudah hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan, merasa tubuhnya seperti terikat di tempatnya. Ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan kekacauan ini. Dengan pisau di tangan, ia berlari menuju Rini yang tengah terhanyut dalam kekuatan jahat. Namun, di tengah jalan, babi ngepet dan tuyul mengepungnya, berusaha menghentikannya. Dengan sekuat tenaga, Damar menerjang mereka, berlari ke depan untuk menghadapi Rini yang telah menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Namun, apakah pisau itu benar-benar bisa menghentikan kekuatan gelap yang telah terlepas? Damar berdiri tegak di tengah malam yang kian mencekam. Tangannya gemetar memegang pisau pusaka itu, dan matanya tidak pernah lepas dari sosok Rini yang kini berubah menjadi makhluk yang tidak ia kenali. Di sekelilingnya, babi ngepet dan tuyul berkeliaran dengan gerakan cepat, menghalangi jalannya.
Namun, hatinya tidak gentar. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mengorbankan dirinya, seperti yang pernah dikatakan orang pintar desa. Namun, saat ia hendak melangkah lebih jauh, sebuah teriakan memecah kesunyian malam. "Jangan, Damar!" Itu bukan Rini lagi, teriak Surya, suami Rini, yang tampak lunglai di tanah. Wajahnya penuh rasa sakit dan penyesalan. "Kau tidak tahu apa yang telah terjadi padanya." Surya berlari mendekat, terhuyung-huyung, matanya penuh air mata. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya yang dulu penuh kasih sayang kini berubah menjadi alat bagi kekuatan jahat yang menguasai desa mereka. "Kita harus menghentikan ini, bersama-sama." Damar, yang merasa tidak mungkin lagi untuk mundur, melangkah maju. "Aku tahu, Surya. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Banaspati sudah muncul, dan jika kita tidak bertindak sekarang, desa ini akan musnah." "Aku harus menghentikan Rini," serunya dengan penuh tekad. Tanpa menunggu jawaban, Damar melangkah lebih cepat. Surya berusaha mengikutinya, meskipun tubuhnya lemas dan gemetar. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi malam ini adalah akibat dari keputusan mereka untuk terlibat dalam pesugihan yang telah mengikat desa mereka dengan kekuatan gelap. Di dalam hutan yang kelam, suara jeritan Rini yang terdistorsi semakin keras, seolah berasal dari kedalaman jiwa yang terperosok dalam kegelapan. "Bantu aku, Surya!" teriak Rini, suaranya melengking penuh penderitaan. Surya hampir tak mampu menahan tangisannya. Ia berlari menuju Rini yang kini terkapar di tanah, tubuhnya terbalut api dari Banaspati. Namun, saat ia mendekat, Rini berdiri dengan sendirinya, mata merah menyala, mulutnya tersenyum sinis. "Kau ingin menyelamatkanku? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang," kata Rini dengan suara yang tidak lagi manusiawi. Damar, yang sudah mendekat, menggenggam erat pisau pusaka itu, bertekad untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama. Namun, sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, Banaspati menghadapinya dengan langkah raksasa. Nyala apinya semakin besar. "Kau kira bisa menghentikan kekuatan yang telah menguasai desa ini?" Suara Banaspati terdengar menggema, seperti suara guntur yang menyambar. "Kalian semua hanya cacing di bawah langit, tak berdaya melawan api yang membakar dunia ini." Damar berdiri tegak, meskipun ketakutan merayap di sekujur tubuhnya. "Kami mungkin hanya manusia biasa, Banaspati. Tapi kami memiliki tekad untuk melawan kejahatan yang kalian bawa ke desa ini. Kami akan menghentikan pesugihan ini," serunya dengan keberanian yang memancar. Surya yang masih terisak melihat Damar, perlahan mendekat, menggenggam tangan Damar. "Kita akan melawan ini bersama, Damar. Kita harus menyelamatkan Rini. Ini bukan lagi hanya tentang pesugihan. Ini tentang membebaskan seluruh desa dari belenggu yang sudah terlalu lama mengikat kita." Tanpa menunggu lebih lama, Damar berlari dengan pisau di tangan, menuju Banaspati yang tengah berdiri tegak dengan api yang menyala-nyala. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menyilaukan datang dari arah belakang. Damar menoleh dan melihat beberapa pemuda desa yang ikut bergabung. Mereka memegang berbagai alat tradisional dan benda-benda sakral yang mereka temukan dalam pencarian mereka untuk melawan kekuatan jahat. "Kami akan membantumu," teriak salah satu pemuda. Suara mereka penuh semangat meskipun ketakutan masih terlihat jelas di wajah mereka. Perlahan-lahan, mereka membentuk lingkaran di sekitar Banaspati, sementara Damar terus maju dengan pisau di tangan. "Kami akan mengakhiri ini malam ini," kata Damar dengan suara yang lebih keras, diiringi dengan sorak-sorai dari para pemuda desa. Saat pisau itu hampir menancap ke tubuh Banaspati, sebuah ledakan api besar meluncur keluar dari mulut makhluk itu, membuat Damar terhuyung mundur. Namun, tekad mereka semakin kuat. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, tidak ada lagi desa yang akan tersisa. Dengan bersatu, mereka harus mengalahkan makhluk-makhluk ini, menghancurkan pesugihan yang telah merasuki jiwa mereka semua. Damar dan para pemuda desa berdiri tegak menghadap Banaspati yang semakin mengamuk, tubuhnya semakin membesar dan api yang menyelubunginya semakin menyala dengan ganas. Suasana semakin mencekam. Damar bisa merasakan hawa panas yang datang dari makhluk itu, seolah-olah seluruh dunia akan terbakar. Mereka telah memasuki pertempuran yang tak terelakkan, dan kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan mundur. Damar menggenggam pisau pusaka yang sudah terbakar oleh energi jahat, matanya tetap tajam menatap Banaspati yang terus mengeluarkan api dari mulutnya. "Kita tidak bisa menyerah. Kita harus menghentikan semua ini," teriaknya,
berusaha memberi semangat kepada para pemuda desa yang kini berdiri di sekelilingnya. Surya yang sebelumnya ragu kini merasa tekadnya semakin kuat. Ia tahu bahwa jika tidak ada yang melawan, maka desanya akan hancur. Ia menatap Rini, yang kini terjatuh di tanah dengan tatapan kosong, dan berbisik, "Aku akan menyelamatkanmu, Rini." Banaspati mengaum keras, menyemburkan api yang memancar ke segala arah. Para pemuda desa yang mengelilingi mereka dengan peralatan tradisional hanya bisa bertahan, mencoba melindungi diri dari api yang begitu dahsyat. Salah satu pemuda, Joko, yang terlalu dekat dengan api, terjatuh, tubuhnya terbakar oleh nyala api Banaspati. "Joko!" teriak Damar, namun Joko hanya bisa tersenyum lemah, darah mengalir dari tubuhnya yang terbakar. "Ini tak akan sia-sia," bisiknya, lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Pengorbanan Joko mematahkan hati Damar, namun ia tidak boleh berhenti. "Kita harus terus berjuang," katanya, menahan air matanya. Dengan hati yang semakin terpukul, Damar melangkah lebih dekat. Pisau pusaka yang ada di tangannya bergetar, seolah menanggapi kekuatan jahat yang ada di hadapannya. Banaspati menatapnya dengan pandangan yang penuh kebencian. "Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami," kata Banaspati dengan suara yang seperti gemuruh, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Namun Damar tetap maju. "Kita lebih kuat daripada yang kau kira," jawabnya, dan dengan sekuat tenaga ia melompat maju, melemparkan pisau itu ke arah Banaspati. Pisau itu menancap tepat di dada Banaspati, namun kekuatan api yang mengelilinginya tidak bisa dihentikan begitu saja. Api itu malah membesar, menyelimuti tubuh Damar dan pemuda desa lainnya. "Tidak!" teriak Surya, berlari menghampiri Damar yang terjatuh, tubuhnya terbakar oleh api. Namun sebelum ia bisa mencapai Damar, api itu menghilang seketika. Semua yang ada di sekitarnya mendadak menjadi hening. Banaspati terhuyung mundur, api yang mengelilinginya padam, dan tubuhnya hancur menjadi abu. Dengan gemuruh yang keras, makhluk itu lenyap begitu saja, meninggalkan kehampaan yang aneh. Damar terbaring di tanah, tubuhnya hampir tak bisa dikenali, namun ia masih hidup. Surya dan para pemuda desa segera menghampirinya, merawat tubuh Damar yang terluka parah. "Damar, bangunlah," desah Surya, suaranya penuh kecemasan. "Kau sudah melawan, kita semua berhutang nyawa padamu." Namun Damar hanya bisa tersenyum lemah, meskipun wajahnya penuh luka bakar. "Kita menang," bisiknya, "pesugihan ini akhirnya berakhir." Surya menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Ya, kita menang. Tapi ini bukan tanpa pengorbanan." Sementara itu, Rini yang terjatuh di tanah mulai bergerak. Matanya yang kosong perlahan membuka, dan ia menatap sekeliling dengan kebingungan. Surya langsung menghampirinya. "Rini, kau kembali," serunya, hampir tidak percaya. Rini yang masih kebingungan mengangguk pelan, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. "Surya, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara yang lemah. Surya memeluknya erat, merasakan bahwa istrinya telah kembali ke dirinya yang dulu. "Kau selamat, Rini. Kita semua selamat." Namun meskipun kekuatan pesugihan yang selama ini menghantui desa telah lenyap, luka yang ditinggalkan oleh pertempuran itu terlalu besar. Banyak nyawa yang hilang, dan desa itu tidak akan pernah sama lagi. Para pemuda yang selamat kembali ke desa dengan hati yang berat, memikul kenangan tentang perjuangan mereka. Damar yang kini terluka parah dibawa ke rumahnya, dan meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia merasa bahwa segala pengorbanannya tidak sia-sia. Mereka telah mengalahkan kekuatan gelap yang selama ini mengikat desa mereka, dan kini mereka bisa berharap untuk hidup tanpa rasa takut. Namun, di dalam hati Damar, ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Apakah benar mereka telah mengakhiri semuanya? Desa yang sebelumnya tampak seperti neraka kini mulai kembali ke dalam kedamaian yang semu. Meskipun Banaspati dan kekuatan jahat lainnya telah hancur, ada rasa cemas yang masih menggelayuti udara. Warga yang selamat berkumpul di alun-alun, melihat wajah-wajah yang terluka, dan mengenang kehilangan yang begitu besar. Joko, yang telah mengorbankan dirinya, serta banyak lainnya, kini hanya tinggal kenangan. Meskipun Damar dan Surya masih hidup, luka yang ditinggalkan dalam hati mereka jauh lebih dalam daripada luka fisik yang mereka alami. Surya duduk di samping Damar, yang terbaring lemah di tempat tidur. Damar mencoba untuk berbicara, namun napasnya terengah-engah, dan tubuhnya terasa sangat lemah. Kita berhasil," kata Damar dengan suara serak. "Tapi, ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasakannya." Surya menatap Damar dengan cemas.
Apa maksudmu? Tanyanya, matanya penuh pertanyaan. Damar menatap kosong ke langit-langit rumahnya, kekuatan itu, mungkin sudah hancur. Tapi aku merasa ada yang tersisa, sesuatu yang lebih gelap yang belum kita hancurkan sepenuhnya. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seakan alam pun merasakan kesedihan yang mendalam. Hujan itu bagaikan simbol dari perjuangan mereka yang belum selesai. Rini, yang telah kembali normal, berjalan ke arah mereka, matanya penuh dengan rasa khawatir. Damar, Surya, ada yang aneh, katanya pelan, suaranya penuh ketegangan. Sejak malam itu, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi kita. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Damar menoleh ke arah Rini, matanya penuh dengan pertanyaan. Apa yang kau maksud? Rini melangkah lebih dekat, dengan raut wajah yang penuh kecemasan. Ketika aku terjatuh malam itu, aku sempat melihat sebuah bayangan. Sebuah sosok besar, dengan mata merah menyala, berdiri di tepi hutan. Sosok itu seperti mengawasi kita. Aku tidak tahu apakah itu hanya halusinasi, atau ada sesuatu yang lebih jahat yang masih terhubung dengan desa ini. Surya menggenggam tangan Rini, mencoba memberi rasa aman. Kita sudah mengalahkan mereka, Rini. Tidak ada yang tersisa. Namun, Damar yang terbaring dengan lemah justru merasa sebuah ketegangan yang semakin kuat. Kau benar, Rini, katanya pelan. Aku merasakannya juga. Sejak malam itu, ada perasaan seperti kita belum sepenuhnya bebas. Kekuatan yang kita hadapi bukan hanya tentang Banaspati, babi ngepet, atau tuyul. Itu lebih dari sekedar makhluk-makhluk itu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang mengikat kita dengan dunia yang gelap ini. Ia memejamkan matanya, seolah berusaha menggali ingatannya lebih dalam. Pesugihan ini mungkin lebih dari sekadar ritual. Ini adalah kutukan yang telah mengakar di desa kita sejak lama. Surya dan Rini saling berpandang, ketakutan mulai meresap ke dalam hati mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Surya, suaranya bergetar. Damar membuka matanya, menatap mereka dengan mata yang penuh keputusasaan. Kita harus pergi ke sumbernya, katanya dengan tegas. Ada tempat di dalam hutan, tempat yang selama ini dianggap terlarang oleh para tetua desa. Hanya mereka yang mengerti betul bagaimana cara menghancurkan kutukan ini. Kita harus menemui mereka, bahkan jika itu berarti menghadapi lebih banyak bahaya. Surya menatap Damar dengan ragu, namun akhirnya mengangguk. Aku akan ikut, apapun yang terjadi. Keputusan itu pun diambil. Pagi hari setelah hujan mereda, Damar, Surya, dan Rini bersama beberapa pemuda desa yang masih bertahan mulai melakukan perjalanan menuju tempat yang disebut Damar, sebuah tempat yang terlarang, yang dikenal dengan nama Puncak Gelap. Hutan yang mereka masuki semakin lebat, dengan suasana yang mencekam. Di antara pepohonan tinggi, mereka merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Damar memimpin perjalanan ini, matanya selalu waspada terhadap setiap gerakan yang terjadi di sekitar mereka. Mereka tiba di sebuah gua besar di kaki gunung, yang tampak seperti terlupakan oleh waktu. Ini dia, kata Damar dengan suara berat. Disinilah segalanya bermula. Di sini kita akan menemukan jawaban. Namun, saat mereka melangkah masuk ke dalam gua, suara aneh mulai terdengar, seolah ada bisikan yang bergema di dinding gua. Suara itu terdengar seperti seruan dari masa lalu, mengingatkan mereka akan penderitaan yang telah ditinggalkan. Apakah kita benar-benar siap menghadapi apa yang ada di dalam sini? Tanya Rini dengan cemas, namun Damar mengangguk. Kita tidak punya pilihan. Mereka memasuki gua itu dengan hati yang penuh keraguan, tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi di dalam sana bisa mengubah nasib mereka selamanya. Gua yang mereka masuki terasa semakin gelap dan lembab, udara yang kental dengan bau tanah basah menyelimuti mereka. Setiap langkah yang mereka ambil seperti terdengar menggema di dalam kekosongan, menambah ketegangan yang merayapi hati mereka. Damar yang memimpin dengan hati-hati, matanya tak lepas dari setiap sudut yang gelap, seakan-akan sesuatu menunggu untuk menerkam mereka. Di depan mereka, gua itu semakin sempit dan curam, dan suara bisikan halus semakin jelas terdengar, seperti seruan dari makhluk yang tak terlihat, mencoba menarik mereka lebih dalam. Ini tidak beres, bisik Surya, suaranya terbata-bata, seakan takut jika suara keras mereka akan mengundang bahaya. Damar, apakah kita yakin akan menemukan jawabannya di sini? Aku mulai merasa ini lebih dari sekadar kutukan biasa. Damar tidak menjawab langsung. Ia hanya melangkah lebih cepat, seolah dipandu oleh suatu kekuatan yang tak kasat mata. Matanya berbinar,
meskipun ketegangan di dalam hatinya terus berkembang. Tidak ada tempat lain yang kita bisa tuju, Surya. Jika kita tidak melakukannya sekarang, semuanya akan terlambat. Rini yang berjalan di samping Surya, perlahan menoleh ke arah Damar. Aku merasa, sesuatu yang lebih jahat di sini. Aku tidak tahu bagaimana, tapi ada kekuatan yang memanggil kita. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah, seolah tubuhnya tak mampu lagi menahan ketakutan yang semakin menguasai. Kita harus segera keluar dari sini, katanya, hampir terdengar putus asa. Namun, Damar berbalik dan menatapnya dengan tegas. Tidak. Kita harus terus maju. Ini adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan semua penderitaan yang sudah terlalu lama berlangsung. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruang besar di dalam gua. Ruangan itu dipenuhi oleh gambar-gambar yang terukir di dinding, simbol-simbol yang tidak mereka kenal, namun tampak sangat kuno dan penuh dengan aura gelap. Di tengah ruang itu, ada sebuah altar besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang telah lama padam. Tempat ini, Damar berkata pelan, matanya tertuju pada altar itu, yang tampaknya sudah sangat tua dan penuh dengan debu. Ini adalah pusat dari semuanya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara keras terdengar, menggetarkan seluruh ruangan. Kalian pikir kalian bisa menghentikan apa yang sudah lama terjalin? Suara itu bergema seperti petir, membuat tubuh mereka menggigil. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari kegelapan, sosok yang tampak seperti manusia namun memiliki sayap hitam yang lebar, dengan mata merah menyala. Aku adalah penjaga dari semua yang telah kalian coba hancurkan. Kalian bukan siapa-siapa di hadapan kami, kata sosok itu dengan suara yang berat, penuh kebencian. Damar dan Surya langsung berdiri tegak, sementara Rini mundur sedikit, ketakutan. Kami sudah mengalahkan kekuatanmu sebelumnya, Damar berkata, suaranya penuh dengan keyakinan meskipun ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Kami akan menghentikan semua ini. Desa kami tidak akan dihancurkan lebih lama lagi. Sosok itu tertawa, sebuah tawa yang dalam dan menakutkan. Kalian tidak mengerti. Kutukan ini tidak bisa dihancurkan hanya dengan mengalahkan kami. Kami adalah bagian dari alam semesta yang tak terlihat. Kalian tidak bisa menghentikan sesuatu yang sudah terikat sejak lama. Tanpa peringatan, sosok itu melambaikan tangannya, dan sebuah energi hitam yang kuat meluncur ke arah mereka. Damar segera mengangkat tangan, mencoba menahan kekuatan itu dengan pisau pusaka yang kini terasa semakin panas. Kami akan melawan sampai akhir, teriaknya, namun meskipun pisau itu memancarkan cahaya, kekuatan gelap itu semakin kuat, menekan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Rini dan Surya terjatuh ke tanah, tubuh mereka kesulitan bergerak. Damar, seru Surya, namun suara mereka teredam oleh kekuatan yang datang dari bayangan itu. Damar, yang semakin lelah, berjuang untuk tetap berdiri. Ini belum berakhir, katanya dengan gigih. Kami tidak akan menyerah. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari belakang mereka, menerangi ruangan yang gelap. Kau salah, suara yang tegas itu terdengar di tengah kegelapan. Ternyata, beberapa orang tua dari desa mereka, yang selama ini dianggap sebagai penjaga rahasia desa, muncul dari balik bayangan. Kekuatan ini, kekuatan yang kalian hadapi, adalah bagian dari perjanjian yang telah dilanggar. Kami adalah penjaga yang dilupakan, kata salah satu dari mereka, matanya penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Jika kalian benar-benar ingin menghentikan semuanya, kalian harus memecahkan kutukan yang telah menyatu dengan tanah ini sejak zaman dahulu. Dengan kata-kata itu, Damar mulai menyadari bahwa pertempuran mereka belum selesai. Apa yang mereka hadapi di sini adalah lebih dari sekadar makhluk jahat. Itu adalah cerminan dari kesalahan dan dosa masa lalu yang telah mengikat desa mereka. Hanya dengan menyatukan kekuatan dan pengetahuan mereka bisa mengakhiri semuanya. Tapi pengorbanan lebih besar lagi harus mereka hadapi. Dengan cahaya yang masih menyinari ruang gelap itu, Damar, Surya, dan Rini akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Namun, ketegangan yang ada tidak kunjung reda, bahkan semakin mencekam. Para penjaga desa yang muncul di hadapan mereka, meskipun tampak seperti sosok yang bijak, aura mereka justru terasa sangat berat, seolah mereka membawa beban sejarah yang tak terungkapkan. Damar menatap mereka dengan penuh pertanyaan, bibirnya kering. Apa yang kalian sembunyikan? Kenapa kami harus menghadapi semua ini? Tanyanya dengan suara yang tegas, meskipun hatinya bergejolak. Salah satu penjaga desa, seorang pria tua dengan janggut putih panjang, melangkah maju, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Kalian telah datang untuk mencari jawaban,
Namun kebenaran yang kalian cari lebih kelam dari yang bisa kalian bayangkan, katanya dengan suara serak. Desa ini terikat pada perjanjian kuno, sebuah perjanjian dengan kekuatan yang lebih besar dari yang kalian pahami. Kami, para penjaga, adalah keturunan mereka yang telah membuat perjanjian itu, dan sejak itu, kutukan itu menempel pada tanah ini. Damar merasa darahnya membeku. Perjanjian? Apa maksudmu? Di masa lalu, lanjut pria tua itu, desa ini pernah makmur berkat kekuatan yang diberikan oleh suatu entitas gelap. Pesugihan yang kalian sebutkan bukanlah hal baru, itu sudah ada sejak leluhur kami. Kami, para penjaga, dikorbankan sebagai pelindung perjanjian itu. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang ingin memanfaatkannya untuk keserakahan pribadi. Itu yang membawa malapetaka kepada desa ini. Rini yang mendengar cerita itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Jadi, kita semua hanya menjadi bagian dari permainan ini? Tanyanya, matanya penuh kebingungan dan kemarahan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan semua ini? Pria tua itu menunduk, seolah tidak bisa menatap mereka. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menghentikan kutukan ini. Namun, ada satu cara untuk membebaskan desa dari kekuatan yang mengikatnya. Kalian harus mencari tempat yang lebih dalam lagi, tempat di mana segalanya dimulai, di puncak gelap yang sesungguhnya. Di sana, akan ada sumber dari segala kekuatan ini, dan hanya dengan mengorbankan salah satu dari kalian, semuanya akan berhenti. Suasana seketika menjadi hening. Damar, Surya, dan Rini saling berpandangan. Mengorbankan salah satu dari mereka? Itulah harga yang harus dibayar untuk kebebasan? Jika itu yang harus dilakukan, maka aku akan pergi, kata Surya dengan tegas, memecah keheningan. Aku yang akan mengorbankan diri. Aku sudah siap. Damar menatap sahabatnya dengan pandangan penuh rasa sakit. Tidak, Surya. Ini bukan pilihan yang bisa kita ambil begitu saja, kata Damar, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku sudah melihat banyak teman yang mengorbankan nyawa mereka. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Namun, Surya tetap teguh dengan pendiriannya. Kita semua telah membayar harga ini dengan darah dan air mata. Kalau bukan aku, siapa lagi? Rini yang terdiam, akhirnya berkata dengan suara yang gemetar, kalian tidak mengerti. Mengorbankan satu orang mungkin menghentikan kutukan, tetapi apakah itu benar-benar akan mengakhiri semuanya? Mungkin itu hanya sementara. Mungkin kutukan ini telah ada lebih lama dari yang kalian tahu. Aku takut jika kita mengorbankan seseorang, kita hanya membuka pintu untuk kegelapan yang lebih besar. Kata-kata Rini membuat Damar terdiam. Ia merasa cemas dan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam semakin larut, dan bayangan gelap yang ada di sekitar mereka semakin menebal. Damar merasa ada sesuatu yang bergerak di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Ia tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan di puncak gelap bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tapi juga ujian jiwa yang akan menguji setiap keputusan yang mereka ambil. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengorbanan, kata Damar akhirnya, suaranya berat. Kita harus mencari cara lain, jalan lain untuk menghentikan semua ini tanpa harus melukai siapapun lebih jauh lagi. Pria tua itu mengangguk pelan, tatapannya penuh dengan keputusasaan. Kalian mungkin benar. Perjalanan ini akan mengubah segalanya. Namun ingat, hanya dengan keberanian dan ketulusan hati kalian bisa menemukan jalan keluar. Jangan biarkan rasa takut dan keserakahan mengendalikan kalian. Dengan kata-kata itu, pria tua itu memberikan mereka sebuah peta usang, menunjukkan arah ke bagian terdalam puncak gelap. Ini adalah petunjuk terakhir yang bisa kami beri. Semoga kalian bisa menemukannya dan membebaskan desa ini dari kutukan yang telah lama menyelimuti. Damar memandang peta itu dengan cemas, mengetahui bahwa jalan yang mereka pilih tidak hanya akan menguji kekuatan mereka, tetapi juga takdir mereka. Saat mereka melangkah kembali ke dalam kegelapan gua, ketiganya tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan menjadi perjalanan terakhir mereka, atau perjalanan yang akan membawa perubahan besar bagi masa depan desa yang telah terperangkap dalam kegelapan selama berabad-abad. Mereka melangkah keluar dari gua, diterangi oleh cahaya bulan yang temaram. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti beban tak terlihat menekan di pundak mereka. Peta yang diberikan oleh penjaga desa menggenggam erat di tangan Damar, namun jalan yang ditunjukkan terasa semakin kabur seiring berjalannya waktu. Langit yang gelap, diselimuti awan hitam, semakin memucatkan pemandangan di sekitar mereka. Hutan yang mereka masuki tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah menjadi hidup, mengawasi setiap gerakan mereka. Damar memimpin langkah,
Namun dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang mendalam. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi apa yang ada di puncak gelap? Apakah kalian yakin kita harus melanjutkan ini? Tanya Rini, suara gemetar. Aku merasa seperti ada yang salah. Setiap langkah kita sepertinya semakin membawa kita lebih dalam ke dalam kegelapan. Damar berhenti sejenak, menoleh ke Rini dengan mata yang dipenuhi keletihan dan kesedihan. Tidak ada pilihan lain, Rini, jawabnya, suara seraknya hampir tak terdengar. Jika kita berhenti sekarang, maka semua yang kita alami akan sia-sia. Desa kita, orang-orang yang telah mati, semuanya akan sia-sia. Surya yang berjalan di belakang mereka mengangguk, wajahnya penuh tekad meski ada rasa takut yang jelas terlihat di matanya. Mereka melanjutkan perjalanan melalui hutan yang semakin tebal. Tiba-tiba, sebuah angin kencang berhembus, mengirimkan suara-suara aneh yang menyerupai bisikan. Seperti ada suara yang memanggil mereka dari kejauhan, menyeret mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Kita semakin dekat, kata Damar, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Kita harus terus maju. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, Surya tiba-tiba terhenti, matanya menatap ke arah sebuah batu besar yang terlihat seperti batu peninggalan zaman dahulu. Di atas batu itu, ada simbol yang sama dengan yang mereka temui di gua tadi, simbol yang mengingatkan mereka pada perjanjian yang tak terungkap. Ini, tempatnya, kata Surya dengan suara bergetar. Ini adalah titik yang ada dalam peta. Tempat ini? Damar mendekat, memeriksa simbol di batu itu. Tapi kenapa aku merasa seperti ada yang mengawasi kita? Damar merasakan kejanggalan yang aneh, seperti ada mata yang tersembunyi di balik pepohonan, menunggu mereka untuk membuat langkah selanjutnya. Rini menggenggam lengan Damar dengan erat, merasa ada sesuatu yang menekan jantungnya. Aku tak bisa menahan perasaan ini, Damar. Ini lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul bayangan gelap, sebuah sosok raksasa yang tampaknya terbuat dari kabut dan bayangan, dengan mata merah yang menyala. Kalian sudah terlalu jauh, suara itu bergema, penuh kekuatan. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir kalian. Kalian hanya akan menambah penderitaan yang lebih dalam. Rini berteriak, mundur beberapa langkah, ketakutan luar biasa, sementara Damar dan Surya berdiri tegak, menghadap sosok itu. Kami datang untuk menghentikanmu, kata Damar dengan suara tegas. Kami tidak akan menyerah. Sosok itu tertawa, sebuah tawa yang mengerikan, yang seolah bisa menghancurkan semangat mereka. Kalian sudah terlambat, katanya, sambil mengangkat tangannya. Takdir ini sudah tercatat. Namun, sebelum kekuatan itu bisa mencapai mereka, tiba-tiba ada cahaya yang muncul dari arah belakang mereka. Cahaya itu semakin terang, seakan menembus kegelapan yang menyelubungi mereka. Kalian tidak akan menang, suara lain terdengar, lebih lembut namun penuh keyakinan. Dari balik cahaya itu, muncul sosok para penjaga desa yang telah memberi mereka peta. Mereka datang dengan tekad yang kuat, berjalan dengan langkah mantap. Kami akan menemani kalian sampai akhir, kata penjaga tua itu. Kami akan membantu kalian menghancurkan kutukan ini, tidak peduli betapa besar harga yang harus dibayar. Sosok raksasa yang muncul sebelumnya mengeluarkan raungan marah, dan seketika itu juga, suasana sekitar mereka berubah menjadi lebih mencekam. Suara yang menakutkan itu memecah keheningan, membuat tanah berguncang di bawah kaki mereka. Kalian pikir kalian bisa menghentikan kehendak kami? Kalian bukan siapa-siapa. Sosok itu maju, dan seketika itu juga, Damar merasakan sebuah dorongan kuat di dalam dirinya. Cahaya yang datang dari penjaga desa semakin terang, mengelilingi mereka dengan kekuatan yang mulai menstabilkan ketegangan. Ini adalah saatnya, Damar, kata salah satu penjaga, suaranya penuh kebijaksanaan. Bersama-sama, kita bisa mengakhiri semua ini. Damar mengangguk, matanya penuh tekad. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus mereka hadapi, pertempuran antara kegelapan dan cahaya, antara kutukan dan pembebasan. Tanpa ragu, Damar mengangkat tangannya, memegang pisau pusaka yang kini memancarkan cahaya yang semakin kuat. Untuk desa kami, katanya dengan suara penuh keberanian. Dengan satu langkah maju, mereka semua melangkah ke dalam kegelapan, siap untuk mengakhiri kutukan yang telah membelenggu desa mereka selama berabad-abad. Kegelapan semakin menebal saat mereka melangkah menuju puncak gelap. Setiap langkah yang mereka ambil seperti memanggil mereka lebih dekat ke takdir yang tak terhindarkan. Damar merasakan jantungnya berdegup kencang, seperti suara guntur yang datang dari dalam dirinya.
Ia tahu, apapun yang terjadi di sini, tidak ada jalan kembali. Di depan mereka, sosok penjaga desa berjalan dengan mantap, membawa cahaya yang sedikit demi sedikit mulai memudar. Mereka semua tahu bahwa cahaya itu hanyalah sementara, karena hanya di puncak gelap, tempat yang penuh dengan kekuatan gelap, mereka bisa menemukan akhir dari semua penderitaan ini. Namun, ketegangan yang menguar di udara tidak hanya datang dari ancaman yang ada di hadapan mereka. Damar mulai merasakan sesuatu yang lain, perasaan aneh yang terus menggoyahkan keteguhannya. Kenapa aku merasa seperti kita sedang menuju kematian? Pikirnya. Surya yang berjalan di sampingnya merasakan hal yang sama, meskipun ia mencoba menutupi ketakutannya dengan sikap yang lebih tegar. Damar, kita sudah sampai sejauh ini. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan ini. Untuk semua yang telah kita korbankan, katanya, seolah memberi semangat pada diri sendiri. Rini yang berjalan di belakang mereka, dengan wajah yang masih pucat, tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang terus menghantui hatinya. Jika kita gagal, apakah semua ini sia-sia? Tanyanya lirih. Jika kita mengorbankan satu dari kita, apakah itu benar-benar akan mengakhiri kutukan ini? Damar menoleh padanya, sejenak merasakan kecemasan yang sama. Aku tidak tahu, Rini, jawabnya pelan. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus terus maju. Namun, meski kata-katanya terdengar penuh keyakinan, Damar tahu bahwa jalan yang mereka pilih ini mungkin akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Mereka tiba di sebuah lembah yang sangat gelap, tempat di mana tanahnya terasa lembek dan berbau busuk. Angin kencang berhembus dari segala arah, membawa suara-suara aneh yang membuat hati mereka berdegup lebih kencang. Di tengah lembah itu, ada sebuah bangunan batu yang tampaknya sudah sangat tua. Sebuah altar besar berdiri di tengahnya, dikelilingi oleh patung-patung gelap yang tampaknya mengawasi setiap langkah mereka. Damar menatap altar itu dengan penuh kebingungan, dan hati kecilnya bertanya-tanya apakah mereka sudah berada di tempat yang tepat. Inilah tempatnya, kata penjaga desa yang paling tua, suaranya bergetar. Tapi ingat, pengorbanan yang akan kalian lakukan di sini bukan hanya untuk menghentikan kutukan. Ini juga tentang mengubah takdir yang telah terjalin sejak zaman dahulu. Dengan berat hati, Damar melangkah maju, memandang altar yang seolah dipenuhi dengan energi yang sangat kuat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Damar, mencoba menenangkan dirinya. Penjaga desa itu mengeluarkan sebuah pedang yang terbuat dari batu hitam. Kalian harus memotong hubungan yang mengikat kutukan ini, jawabnya. Satu dari kalian harus berkorban untuk menghancurkan kekuatan yang terjalin di tempat ini. Damar menatap pedang itu dengan hati yang berdebar. Ia tahu bahwa saat itu, saat pengorbanan harus dilakukan, tak ada lagi pilihan yang bisa diambil selain menyerah pada takdir. Surya yang berdiri di belakang Damar, tanpa berkata-kata, langsung maju. Aku yang akan berkorban, katanya dengan tegas. Aku sudah siap. Damar terkejut, matanya melebar. Tidak, Surya. Jangan, teriaknya, tetapi Surya hanya tersenyum dengan senyuman yang penuh makna. Ini adalah jalan yang benar. Kita tidak bisa lari dari takdir ini, Damar. Kalau bukan aku, siapa lagi? Dengan satu langkah cepat, Surya mengangkat pedang batu itu dan menempatkannya di atas dada, siap untuk mengorbankan dirinya. Rini, yang sudah tidak tahan lagi melihat kedalaman penderitaan yang harus mereka alami, berlari ke arah Surya. Tunggu. Ada cara lain. Jangan biarkan ini terjadi, teriaknya, tetapi Surya hanya menggelengkan kepalanya, menenangkan Rini dengan tatapan yang penuh harapan. Ini adalah pengorbanan terakhir. Untuk desa kita. Untuk masa depan kita. Dalam detik-detik terakhir sebelum pedang itu menembus tubuhnya, Surya menutup matanya dan berkata, "Terima kasih, Damar, untuk segalanya." Namun, saat pedang itu hampir menyentuh kulit Surya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah energi besar meledak dari dalam altar, menyebar ke seluruh lembah, menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Damar merasakan tubuhnya terhuyung, jantungnya hampir terhenti. Tiba-tiba, energi yang datang dari altar itu berbalik arah, menembus tubuh Surya, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menyatu dengannya. Tubuh Surya bergetar hebat, kemudian lenyap dalam cahaya yang membutakan. Apa yang terjadi? Teriak Rini, tetapi Damar hanya bisa terdiam, matanya terbelalak. Surya telah mengorbankan dirinya, tetapi bukan untuk menghentikan kutukan. Ia menjadi bagian dari kutukan itu, tubuh dan jiwanya terikat oleh energi yang tak terlihat.
Sebuah suara muncul dari dalam cahaya yang semakin meredup. Kutukan ini tidak bisa dihancurkan hanya dengan pengorbanan satu jiwa. Ini adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Kalian hanya mengubah wujudnya. Dengan kata-kata itu, Damar merasa dunia di sekitarnya berubah menjadi lebih gelap, dan mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi sekarang adalah pertempuran yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Damar terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas, matanya berputar. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu benar-benar pengorbanan yang mereka cari? Surya telah lenyap dalam cahaya yang membutakan, dan saat dunia perlahan kembali tenang, hanya ada keheningan yang mencekam. Rini berlari ke arah Damar, wajahnya penuh air mata dan kebingungan. Damar, apa yang terjadi? Surya? Surya, teriaknya, tetapi Damar hanya bisa terdiam, hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Surya telah pergi, namun kutukan itu tidak menghilang. Itu bahkan tampaknya semakin kuat. Keheningan lembah terasa begitu berat, seperti dunia di sekitar mereka berhenti berputar. Cahaya yang semula terang kini meredup, dan suara alam yang tenang berangsur-angsur berubah menjadi desisan angin yang penuh ancaman. Damar berdiri perlahan, matanya terbuka lebar. Kita masih belum selesai, gumamnya, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Surya telah memberi segalanya, tapi ini bukan akhir. Kutukan ini tak akan berhenti sampai kita menyelesaikan semuanya. Rini menggenggam lengan Damar, wajahnya penuh kecemasan. Apa yang kita harus lakukan sekarang, Damar? Dia sudah memberikan segalanya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan tanah di bawah mereka mulai bergetar. Damar menoleh dengan panik, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Dari dalam tanah, muncul bayangan besar yang bergerak perlahan, menyusuri jalan menuju altar. Suara langkahnya menggema, seperti sesuatu yang telah lama tertidur, kini bangun dengan kemarahan yang membara. Di hadapan mereka, muncul sosok yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Bana, entitas yang menguasai kutukan ini, terlahir kembali dalam bentuk yang mengerikan. Mata merahnya memancarkan api, dan tubuhnya yang besar seperti bayangan raksasa merayap di atas tanah, membawa kehancuran. Damar berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar. Kita tidak bisa lari lagi, katanya dengan suara penuh tekad. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Desa kita, Surya, semuanya akan hancur. Rini, yang tampaknya sudah lelah dengan penderitaan ini, mengangguk. Kita harus bertarung. Kita harus berjuang sampai akhir. Mereka saling berpandangan, tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan selain satu sama lain. Keberanian mereka akan diuji habis-habisan. Bana mengangkat tangannya yang besar, dan dalam sekejap, angin kencang berputar di sekeliling mereka. Suara teriakan dari masa lalu yang tak terhitung jumlahnya bergema, meresap dalam setiap bagian tubuh mereka. Kalian tidak bisa mengubah takdir, suara Bana bergemuruh, seolah berbicara langsung ke dalam pikiran mereka. Surya telah menjadi bagian dari kekuatan ini, dan sekarang kalian tidak bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Damar menggenggam erat pisau pusaka yang dibawanya, merasa darahnya mendidih, penuh dengan kemarahan dan tekad. Kami tidak akan membiarkan ini berlanjut. Kami akan menghentikanmu, apapun yang terjadi. Sosok raksasa itu bergerak maju, mengayunkan tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Damar dan Rini menghindar dengan gesit, merasakan udara yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Kita harus mencari titik lemah, Rini, teriak Damar, berusaha mengendalikan situasi. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkannya. Mereka berlari dengan cepat, menghindari setiap serangan yang datang, merasakan setiap langkah mereka semakin mendekat ke titik akhir. Namun, keputusasaan semakin mendalam. Dalam sekejap, mereka melihat bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar fisik. Bana adalah manifestasi dari rasa takut dan keserakahan yang telah menguasai desa mereka selama ini. Rini, yang semakin lelah, terjatuh setelah sebuah ledakan besar mengguncang tanah di bawah mereka. Rini, teriak Damar, berlari untuk menolong. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, sebuah bayangan gelap muncul dari belakang. Bana, yang sekarang telah berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan, seakan merayap dengan kekuatan yang semakin besar. Tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan, kata Bana, suaranya kini penuh dengan ejekan dan kebencian. Damar merasa terhimpit oleh rasa takut yang mencekam, namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bangkit, keinginan untuk membebaskan desa mereka dari cengkeraman kekuatan gelap ini.
Jangan menyerah, Rini. Damar berteriak, suaranya penuh harapan. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia maju ke arah Bana, menantang kegelapan yang tampaknya tak bisa dihentikan. Dalam detik itu, Damar tahu bahwa hanya dengan keberanian mereka berdua, hanya dengan kemauan untuk melawan takdir yang telah mengikat mereka bisa mengakhiri semua ini. Ini bukan akhir, Bana, serunya, melangkah lebih dekat, siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan dengan satu langkah terakhir, Damar bersiap untuk menghadapi pertarungan yang akan menentukan nasib desa mereka, dan masa depan yang penuh harapan.